Pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana kalau karakter SpongeBob itu ada di dunia nyata? Apakah dia bakal jadi orang yang asik? Atau justru menyebalkan? Nah, kalau kita bahas dari sisi filosofinya, karakter SpongeBob ini ternyata lebih dalam dari sekadar Spons kuning yang kerja di restoran burger. Mari kita bahas pelajaran yang bisa kita ambil. Baik itu yang bikin kita jadi orang lebih baik, atau malah bikin kita mikir dua kali sebelum berteman sama orang kayak dia. 1. Optimisme tanpa batas. SpongeBob itu tipe orang yang selalu melihat dunia dengan kacamata positif. Dia selalu semangat berangkat kerja di Krusty Krab, meskipun gajinya kecil dan bosnya pelit. Bahkan, saat dimarahin Squidward, dia tetap tersenyum dan gak pernah baper. Kalau kita bawa ke dunia nyata, orang seperti SpongeBob ini pasti dikenal sebagai si paling happy. Dia selalu punya energi positif dan gak gampang ngeluh. Tapi masalahnya, nggak semua orang bisa menerima energi sebesar itu setiap saat. Kadang, terlalu positif juga bisa bikin orang lain risih, terutama kalau mereka lagi bad mood dan butuh ruang untuk merasa sedih atau marah. Dari sisi psikologi, SpongeBob ini bisa dikategorikan sebagai orang dengan optimistic explanatory style, di mana dia selalu mencari sisi baik dalam setiap situasi. Ini bagus, tapi kalau berlebihan, bisa bikin seseorang jadi kurang realistis dan cenderung denial terhadap masalah. 2. Ketulusan yang nyaris naif. SpongeBob adalah tipe teman yang nggak pernah punya niat buruk. Dia tulus dalam berteman, selalu ingin membantu, dan nggak pernah berpikir negatif tentang orang lain. Contohnya, meskipun Plankton berkali-kali mencoba mencuri resep Krabby Patty, SpongeBob tetap menganggapnya sebagai teman. Kalau ada orang seperti ini di dunia nyata, dia pasti tipe orang yang gampang dimanfaatin. Terlalu percaya sama orang, bahkan ke mereka yang jelas-jelas punya niat buruk. Dalam teori psikologi sosial, ini bisa dikaitkan dengan agreeableness yang tinggi. Orang yang terlalu baik dan selalu ingin menyenangkan orang lain, seringkali mengorbankan dirinya sendiri. Pelajaran yang bisa kita ambil, baik itu penting, tapi kita juga harus tahu batasannya. Jangan sampai ketulusan malah berubah jadi kelemahan. Semangat kerja yang nggak masuk akal. SpongeBob itu tipe orang yang kerja bukan buat uang, tapi karena dia benar-benar suka. Dia bahkan rela datang ke Krusty Krab meskipun lagi libur. Di dunia nyata, orang kayak gini bisa dibilang antara workaholic atau seseorang yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Dalam teori psikologi motivasi, SpongeBob ini contoh dari seseorang dengan intrinsic motivation. Dia nggak butuh hadiah atau insentif, karena motivasi utamanya datang dari dalam dirinya sendiri. Tapi kalau kita terlalu workaholic kayak SpongeBob, kita bisa kehilangan keseimbangan hidup. Kerja itu penting, tapi kalau sampai lupa istirahat dan waktu buat diri sendiri, ujung-ujungnya bisa burnout. 4. Tidak pernah menyerah. Salah satu sifat paling kuat dari SpongeBob adalah ketahanannya. Mau dihadang tantangan apapun, dia selalu berusaha lagi dan lagi. Seperti saat dia berusaha masuk ke boating school. Meskipun berkali-kali gagal, dia nggak pernah nyerah. Kalau kita lihat dari teori grit yang dikembangkan oleh Angela Duckworth, SpongeBob punya tingkat grit yang sangat tinggi sekombinasi dari passion dan kegigihan. Ini kualitas yang luar biasa, karena banyak orang sukses di dunia nyata punya sifat ini. Tapi, kalau kegigihan ini nggak dibarengi dengan strategi yang tepat, kita bisa jatuh ke dalam siklus kegagalan yang sama. Jadi semangat juang itu penting, tapi kita juga harus tahu kapan harus mengubah pendekatan. Kesimpulan, apakah SpongeBob akan cocok hidup di dunia nyata? SpongeBob adalah karakter yang penuh dengan kebaikan, semangat, dan ketulusan. Tapi kalau dia ada di dunia nyata, kemungkinan besar dia bakal dianggap aneh atau bahkan menyebalkan oleh sebagian orang. Terlalu positif, terlalu bersemangat, dan terlalu polos bisa bikin orang lain merasa lelah atau bahkan memanfaatkan dia. Jadi kalau kita mau mengambil inspirasi dari SpongeBob, ambil yang baiknya seperti optimisme, ketulusan, dan semangat kerja. Tapi tetap seimbangkan dengan realitas. Karena di dunia nyata, terlalu baik pun bisa jadi masalah. Jadi, menurut kalian, kalau SpongeBob hidup di dunia nyata, dia bakal sukses atau malah kesulitan beradaptasi? Drop pendapat kalian di kolom komentar.